Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Apriliani, NPM 181601110. Di sini akan menjelaskan mengenai buku Social Capital: A Theory of Social Structure and Action pada bab 4, yakni Research, Motivation, and Interaction. Sumber daya, motivasi, dan interaksi. Individu, baik itu dalam bentuk kelompok maupun organisasi, memperoleh serta memelihara sumber daya yang berharga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka dapat memobilisasi dan menggunakan sumber daya tersebut dalam tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya tambahan. Kemudian, sama pentingnya, kepemilikan atau akses sumber daya untuk melindungi dan mempromosikan posisi individu dalam struktur sosial. Pengakuan sosial seperti identitas dan reputasi memberikan individu pengakuan lebih banyak mengenai sumber daya, rasa berharga, dan rasa keamanan dalam struktur. Jadi, secara umum, terdapat dua jenis sumber daya yang dapat didefinisikan untuk aktor atau individu, yakni sumber daya pribadi dan sumber daya sosial. Personal research as human capital. Sumber daya pribadi dimiliki oleh individu. Sebagai pemilik, ia dapat menggunakan, mentransfer, dan membuangnya tanpa perlu menerima otorisasi khusus atau bertanggung jawab kepada aktor atau posisi sosial lain. Akuisisi sumber daya pribadi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, yakni jalur utamanya adalah melalui cara pewarisan. Atau askripsi. Sumber daya dapat dinyatakan sebagai milik aktor atau individu melalui transfer atau pewarisan dari orang tua, kerabat, atau aktor lainnya. Dengan aturan kelembagaan masyarakat, mereka diturunkan dari satu aktor individu ke aktor lainnya. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan menginvestasikan sumber daya yang diperoleh melalui investasi sumber daya orang tua dan upaya pribadi. Agaknya, investasi dalam pendidikan juga mengarah pada perolehan nilai-nilai lain dari sumber daya, misalnya kekuasaan, kekayaan, dan reputasi. Cara yang ketiga untuk memperoleh sumber daya pribadi adalah melalui pertukaran. Akuisisi sumber daya pribadi mungkin melibatkan pembayaran langsung atau uang, atau pertukaran sumber daya atau disebut dengan barter, di mana hak atas sumber daya ditransfer dari satu aktor individu ke aktor lain. Social research as social capital atau sumber daya sosial sebagai modal sosial. Seseorang dapat mengakses sumber daya melalui ikatan sosial. Sumber daya sosial atau modal sosial menjadi sumber daya yang dapat diakses melalui koneksi atau jaringan. Modal sosial berisi sumber daya misalnya kekayaan, kekuasaan, reputasi, serta jaringan sosial dari seorang individu kepada aktor atau individu lain yang memperoleh akses hubungan sosial secara langsung ataupun tidak langsung. Mereka adalah sumber daya yang tertanam dalam ikatan jaringan seseorang, seperti sumber daya pribadi. Sumber daya sosial dapat mencakup barang-barang material, seperti tanah, rumah, mobil, dan uang, serta barang-barang simbolis seperti pendidikan, keanggotaan dalam klub, gelar kehormatan, gelar bangsawan, atau organisasi, nama keluarga, reputasi, atau ketenaran. Selanjutnya, sumber daya seseorang dapat dihubungkan melalui jaringan sosialnya, mewakili sumber daya ego. Bahkan jika ego tidak menggunakan atau memobilisasi sumber daya ini, mereka memiliki utilitas simbolis yang substansial. Membiarkan orang lain tahu tentang modal sosial seseorang mungkin cukup untuk mempromosikan status sosial seseorang. Utilitas simbolik terjadi karena informasi tersebut menghubungkan kekuatan potensi ego dengan asosiasi. Selanjutnya, seringkali modal sosial mengaktifkan rantai banyak aktor. Dalam hal ini, jejaring sosial menjadi kontak awal sumber ego. Melalui ikatan langsung dan tidak langsung dari perubahan, modal sosial meluas sejauh jaringan sosial mereka. Artinya, modal sosial bergantung pada sumber daya tertanam dalam ikatan langsung dan tidak langsung, serta dapat diakses melalui ikatan tersebut. Kemudian, sumber daya posisional ikatan sosial jauh lebih penting daripada sumber daya pribadi untuk ego. Karena sumber daya posisional membangkitkan tidak hanya sumber daya yang tertanam dalam posisi dalam suatu organisasi, tetapi juga kekuatan, kekayaan, dan reputasi organisasinya. Misalnya dalam hal ini, dua orang programmer profesional yang sama kompetennya, sama-sama memiliki kompetensi yang baik atau bagus ya. Kemudian salah satunya bekerja dalam suatu perusahaan Microsoft dan satunya lagi bekerja di perusahaan perangkat lunak lokal kecil.
maka mereka akan memiliki sumber daya posisi yang cukup tidak setara atau berbeda. Meskipun sumber daya pribadi mereka termasuk pengetahuan dan pendapatannya adalah sama. Hal ini dikarenakan posisi sumber daya pribadi rekan masing-masing dari mereka mungkin sangat berbeda. Karena dalam hal kualitasnya ya. Karena untuk Microsoft itu adalah suatu perusahaan yang besar, sementara untuk satunya lagi adalah perusahaan yang mungkin tidak tergolong besar gitu. Dengan Microsoft, perusahaan yang besar pastinya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Artinya tidak semua orang bisa masuk ke sana gitu. Jadi rekan masing-masing mereka juga mempengaruhi jaringan sosial atau modal sosial yang ada dalam diri mereka. Kemudian, jadi dapat disimpulkan bahwa ego memperoleh akses tidak hanya ke sumber daya, baik permanen maupun posisional, tetapi juga berpotensi untuk sumber daya melalui koneksi mereka dalam organisasi serta kekuasaan, kekayaan, dan juga status organisasi itu sendiri. Homophilos and heterophilos interaction. Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, interaksi sosial melibatkan aktor dan dengan demikian memotong sumber daya yang tertanam dalam posisi struktural aktor dan jaringan sosial. Sejauh mana sumber daya yang berpotongan serupa atau berbeda dalam kualitas jenis dan jumlah dapat dianggap sebagai variabel mulai dari identik sampai sama sekali berbeda. Demi kesederhanaan, dua jenis interaksi telah diidentifikasi dan didefinisikan, homofil dan heterofil. Interaksi pemandu aksi, pembentukan prediksi. Satu petunjuk yang menjelaskan motif interaksi heterofil disediakan dengan temuan yang telah disebutkan, bahwa individu lebih suka bergaul dengan orang lain dengan status sosial yang agak lebih baik. Hipotesis Prestis, Lauman 1966 menunjukkan bahwa pasangan yang disukai untuk interaksi adalah mereka menduduki status sosial yang sedikit lebih tinggi. Secara empiris, perilaku tersebut telah didokumentasikan dengan baik secara Prestis. Implikasinya, interaksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan diksi mereka yang kurang diuntungkan aktor. Tetapi peningkatannya tetap tidak jelas. Meskipun istilah hipotesis Prestis menunjukkan efek halo, presisi individu dengan status lebih tinggi menular pada aktor yang terlihat bersamanya. Efek halo seperti itu misalnya dikagumi karena mengetahui bintang film atau pemenang hadiah Nobel, oleh itu sendiri tidak mewakili keuntungan permanen. Karena penghentian interaksi juga dapat mengakibatkan hilangnya halo. Apa yang perlu dipertimbangkan kemudian adalah mitra yang berinteraksi dengan lebih banyak sumber daya yang mewakili. Dari perspektif interaksi sosial, prinsip homofili menunjukkan hubungan segitiga antara sentimen, interaksi, dan sumber daya bersama. Ini memberikan penjelasan struktural untuk interaksi dengan upaya paling sedikit. Interaksi cenderung mempromosikan sentimen dan berbagai sumber daya dan sebaliknya. Maka, diharapkan bahwa interaksi homofil adalah jenis interaksi yang lebih disukai dan lebih sering. Sangat sedikit upaya interaksi homofil harus menjadi pola meresap yang diharapkan dari interaksi yang diamati. Oleh karena itu, tujuan tindakan ekspresif konsisten dengan ini pola interaksi. Jenis tindakan ini cenderung menghasilkan ego, mencari aktor lain yang memiliki sumber daya yang sama dan minat yang sama dalam memelihara dan membela mereka. Semakin mirip sumber daya mitra, semakin besar kemungkinan mereka akan berbagi pemahaman dan perhatian untuk memelihara atau mempertahankan sumber daya tersebut. Empati dan umum perhatian mempromosikan interaksi. Selanjutnya, semakin homofil mitra yang berinteraksi dalam hal sumber daya, semakin setara secara sosial mereka. Dengan demikian, ada sedikit kekhawatiran mengenai kemungkinan niat atau kemampuan mengubah sumber daya yang sesuai dari ego. Biaya penjaga dan mempertahankan sumber daya berkurang. Pengembaliannya relatif terhadap motivasi untuk bertindak juga diharapkan lebih baik. Sementara, interaksi heterofil karenanya dapat memberikan modal yang berguna untuk mencapai tujuan seperti itu. Bagi aktor yang melakukan tindakan instrumental, upayanya lebih mahal, artinya memperoleh sumber daya tambahan dan atau lebih baik memerlukan interaksi secara langsung atau tidak langsung dengan para pelaku di posisi lain dan lebih baik sehingga informasi atau information otoritas atau pengaruh dapat diperoleh. Ini berarti mencari aktor dalam posisi sosial yang berbeda dari ego. Dua faktor membuat upaya seperti itu lebih sulit. Pertama, prinsip homofil menunjukkan bahwa kecenderungan normatif adalah aktor dari sumber daya yang sama untuk terlibat satu sama lain. Menemukan dan melibatkan orang lain dari sumber daya yang berbeda merupakan interaksi luar biasa yang membutuhkan usaha yang lebih besar. Interaksi heterofil terjadi oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa membutuhkan upaya yang lebih besar untuk menjangkau di luar lingkaran sosialnya sendiri, dan lebih mahal dalam komitmen untuk timbal balik dan tawaran seseorang sumber daya bagi para pelaku inisiasi. Singkatnya, tindakan instrumental membutuhkan derajat yang lebih besar dari agensi untuk mengatasi homopus normatif pola interaksi. Ya,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana, NPM 068. Ini saya melanjutkan dari kesimpulannya sih penutup. Di bab ini ya dia menentukan motivasi untuk tindakan dan kemungkinan usaha dan pengambilan untuk tindakan yang bertujuan seperti itu dalam berbagai jenis interaksi dan dengan membawa aspek tindakan dan aspek struktural bersama-sama yang telah menyebabkan panggung untuk presentasi formal teori sosial di bab berikutnya. Di sini ada klarifikasi perdebatan tentang versus struktur dalam proses kapitalisasi sosial, di mana isinya proses di mana sumber daya struktural diubah menjadi modal sosial. Artinya modal sosial itu lebih ke kapitalisasi mewakili tindakan disengaja pada bagian dari aktor atau tidak. Itu hanya mencerminkan kesempatan struktural yang ada untuk seorang aktor. Nah, bagi sebagian besar ahli teori modal sosial manusia dan beberapa ahli teori modal sosial, tindakan proporsif yang diperkasi oleh aktor tampaknya menjadi pendorong kuat di balik investasi dan mobilisasi sumber daya sebagai modal. Nah, tindakan tujuan aktor itu mungkin dibatasi oleh posisi struktural atau lokasi jaringan mereka. Tetapi dalam konsepsi ini, bahkan penghuni posisi dan lokasi yang diuntungkan tidak dapat mengambil manfaat dari posisi lokasi mereka kecuali mereka mulai tindakan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Nah, sementara para ahli teori ini mengisyaratkan aspek tindakan itu tetap tersirat dalam teori mereka daripada menjadi titik fokus atau elemen pendorong. Di mana dari teori modal sosial yang ditawarkan di sini dan tempat lain itu membuat tindakan ini aspek yang lebih ke eksplisit. Nah, salah satu teka-teki yang perlu ditangani adalah bagaimana aktor individu dapat menggunakan sumber daya dalam struktur sosial untuk keuntungan mereka sendiri daripada keuntungan struktur sosial. Seperti disebutkan sebelumnya, ada aktor sebagai agen dalam struktur sosial diharapkan untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan dan mempromosikan sumber daya struktural. Nah, kemudian sumber daya yang dianggap berharga oleh struktur sosial dan agennya itu tidak sepenuhnya identik, karena kolektivitas dan aktor individu sebagai agen berusaha untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri, dan sebagai kolektivitas memberdayakan agen untuk menafsirkan aturan dan prosedur, dan untuk memobilisasi sumber daya, aktor individu memiliki kesempatan untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dan proposisi teoritis pada bab 5. Teori modal sosial berfokus pada sumber daya yang tertanam dalam jaringan sosial seseorang dan bagaimana akses penggunaan sumber daya tersebut menguntungkan tindakan individu. Sumber daya didefinisikan sebagai barang berharga dalam masyarakat, ditentukan secara konsensual di mana kepemilikannya mempertahankan dan mempromosikan kepentingan individu untuk kelangsungan hidup dan pelestariannya. Bagi sebagian besar masyarakat, mereka berhubungan dengan kekayaan, reputasi, dan kekuasaan. Teori ini berfokus pada tindakan-tindakan yang diambil untuk tujuan memelihara atau memperoleh sumber daya yang berharga. Modal dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni modal pribadi dan modal sosial. Modal sosial ini terdiri dari sumber daya yang tertanam dalam jaringan atau asosiasi seseorang. Teori yang menghubungkan individu dengan struktur pertama-tama harus membedakan dua kelas tindakan, yakni tindakan instrumental dan tindakan ekspresif. Tindakan instrumental adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri khasnya adalah dari kelas tindakan ini adalah bahwa sarana dan tujuan terpisah atau berbeda. Sedangkan tindakan ekspresif diambil untuk kepentingan mereka sendiri. Tindakan adalah sarana dan tujuan dan terintegrasi serta tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya mengenai proposisi teoritis.
Untuk teori yang menghubungkan model sosial dengan tindakan, terdapat beberapa proposisi yang ditentukan. Yang pertama yaitu proposisi model sosial, yang kedua proposisi kekuatan posisi, yang ketiga proposisi kekuatan ikatan, baik itu ikatan kuat maupun ikatan lemah, yang keempat proposisi kekuatan lokasi, yang kelima proposisi lokasi demi posisi, yang keenam proposisi kontingensi struktural. Proposisi pertama adalah proposisi penting yang mengungkapkan pengembalian model sosial yang diharapkan. Hal itu berhipotesis bahwa model sosial yang lebih baik diakses dan digunakan akan cenderung mengarah pada hasil yang lebih sukses. 5 proposisi lainnya menghipotesiskan faktor-faktor yang mengarah pada akses dan penggunaan model sosial yang lebih baik. Proposisi modal sosial mencakup keberhasilan tindakan berhubungan positif dengan modal sosial. Proposisi utama dari teori ini menyatakan bahwa akses dan penggunaan modal sosial yang lebih baik mengarah pada pencapaian yang lebih sukses. Sementara itu, strategi sederhana untuk mencapai tindakan yang bertujuan adalah dengan mengakses aktor yang memiliki atau dapat mengakses sumber daya yang lebih tinggi. Nah, akses seperti itu memanfaatkan modal sosial untuk beberapa keuntungan penting, seperti memanfaatkan pengaruh yang mungkin dilakukan perantara ini atas nama ego. Mengikuti argumen Weber, terdapat 3 jenis sumber daya ikatan sosial yang diakses sebagai isi daripada modal sosial. Yang pertama yaitu kekayaan atau aset ekonomi, yang kedua ialah kekuasaan atau aset politik, dan yang ketiga reputasi. 3 karakteristik ringkasan dapat disarankan relatif terhadap setiap modal, yang mencakup yang pertama, jangkauan atas atau sumber daya terbaik yang diakses melalui ikatan sosial. Yang kedua, heterogenitas, yakni rentang posisi yang sumber dayanya dapat dijangkau melalui ikatan sosial. Dan yang terakhir atau yang ketiga, extensity, yakni jumlah posisi yang dapat dijangkau. Ukuran sebenarnya dari kedudukan ekonomi, politik, dan sosial berbeda-beda untuk setiap masyarakat atau bahkan setiap komunitas. Oleh karena itu, mengidentifikasi ukuran modal sosial yang bermakna secara lokal untuk masyarakat tertentu adalah tugas empiris. Selama langkah-langkah yang bermakna secara lokal dapat diidentifikasi dan diperiksa, proposisi yang diusulkan dihipotesiskan untuk dipegang. Perbedaan di antara berbagai ukuran modal sosial, meskipun umumnya dianggap tinggi, mungkin juga bervariasi antar masyarakat dan komunitas. Untuk menilai korespondensi mereka, untuk setiap masyarakat yang diteliti, dan untuk melakukan kontrol metodologis yang tepat untuk mencerminkan tingkat konvergensi atau perbedaan di antara ukuran. Sekali lagi, merupakan tugas empiris. Selanjutnya, utilitas relatif dari ukuran modal sosial mungkin bergantung pada tujuan atau motivasi untuk tindakan. Seperti yang telah dinyatakan, tindakan dapat dilakukan untuk alasan ekspresif atau instrumental. Apakah keuntungan relatif di antara ukuran modal sosial berbeda atau tidak untuk jenis tindakan yang berbeda lagi dapat bervariasi di seluruh masyarakat dan komunitas. Di beberapa masyarakat di mana 3 ukuran modal sosial sebagian besar tumpang tindih atau sesuai, utilitas mereka juga dapat bertemu untuk kedua jenis tindakan. Di masyarakat lain, ketika aset ini lebih tersegmentasi atau independen, itu menjadi penting untuk menilai efek relatif mereka untuk dua jenis tindakan. Proposisi modal sosial adalah proposisi utama dari teori yang jika tidak dapat diverifikasi dalam penelitian, semua proposisi lain menjadi tidak relevan. Di sisi lain, jika proposisi ini diverifikasi, maka panggung ditetapkan untuk proposisi dan seelaborasi lebih lanjut. Di sisa bab ini, kita akan fokus pada beberapa proposisi lain mengenai etiologi atau penyebab modal sosial, faktor-faktor yang menentukan kemungkinan pencapaian modal sosial yang lebih baik. Mengakses modal sosial. Lalu, siapa yang lebih mungkin mendapatkan akses yang lebih baik ke modal sosial? Kami mengusulkan 3 faktor yang mungkin. 1. Posisi ego dalam struktur hierarkis. 2. Sifat ikatan antara ego dan aktor lain. 3. Lokasi ikatan dalam jaringan. Ketiga faktor ini mengarah pada 4 proposisi teoritis mengenai akses ke modal sosial. Yang pertama, kekuatan posisi struktural ego. Yang kedua, kekuatan ikatan. Yang ketiga, kekuatan letak ikatan. Dan yang keempat, pengaruh sambungan atau interaksi posisi, ikatan, dan letak. Ketika prinsip ini diterapkan pada masalah siapa yang cenderung memperoleh modal sosial yang lebih baik, jelaslah bahwa mereka yang posisi awalnya relatif tinggi dalam struktur sosial harus memiliki keunggulan di atas yang lain. Dengan demikian, dipotensikan bahwa tingkat posisi awal berhubungan positif dengan modal sosial yang dicapai melalui kontak yang dikenal sebagai posisi kekuatan. Proposisi ini memprediksi efek struktural pada modal sosial. Mereka yang berada dalam posisi sosial yang lebih baik akan memiliki keuntungan dalam mengakses dan memobilisasi ikatan sosial dengan sumber daya yang lebih baik. Posisi yang dicapai mengacu pada posisi sosial dan peran sosial yang diperoleh dan diduduki oleh ego. Dengan demikian, proposisi kekuatan posisi memprediksi bahwa mereka yang berada di posisi yang dianggap berasal dan diduduki lebih baik juga akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses dan menggunakan ikatan sosial dengan sumber daya yang lebih baik. Tidak hanya individu yang menempati posisi yang lebih tinggi lebih mungkin untuk memiliki hubungan sosial dengan posisi yang sama,
Tetapi, posisi lain ini memiliki koneksi mereka sendiri yang modal sosialnya juga dapat diakses oleh ego. Dengan prinsip yang sama, posisi-posisi ini dan modal sosialnya harus serupa dengan posisi-posisi yang ada di mana ego memiliki hubungan langsung. Proposisi kekuatan posisi oleh karena itu menunjukkan bahwa semakin tinggi posisi individu, semakin besar kemungkinan mereka memiliki akses ke modal sosial yang lebih baik. Hasil dari proposisi kekuatan posisi adalah bahwa peluang struktural untuk mencapai modal sosial yang lebih baik jauh lebih baik lagi mereka yang posisi awalnya relatif tinggi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada mekanisme di mana orang-orang dengan posisi awal yang relatif rendah dapat mencapai modal sosial yang lebih baik? The strength of strong the proposition. Semakin kuat ikatan, semakin besar kemungkinan modal sosial yang diakses. Akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan tindakan ekspresif. Prinsip strukturalnya sederhana, sumber daya yang dapat diakses secara positif terkait dengan ikatan sosial dengan perubahan yang dengannya ego berbagi sentimen yang lebih kuat. Kita dapat menyebut prinsip ini sebagai proposisi kekuatan. Kekuatan hubungan di antara mereka yang memiliki ikatan sosial mencerminkan tingkat intensitas, frekuensi keintiman, timbal balik, dan kewajiban yang diakui. Semakin kuat hubungan, semakin besar kemungkinan berbagi dan pertukaran sumber daya. Saling mendukung dan pengakuan berjalan seiring dengan promosi ego dan sumber daya alter, termasuk proposisi mereka. Proposisi itu berfokus pada kemungkinan ego mengakses sumber daya orang lain karena kekuatan hubungan ego dengan mereka. Artinya, bahkan jika alter memiliki sumber daya yang lebih baik, alter mungkin tidak menanggapi keinginan ego untuk mendapatkan akses ke mereka jika hubungan mereka tidak mencerminkan timbal balik normatif, kepercayaan, dan kewajiban bersama. Hubungan yang lebih erat adalah syarat yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke modal sosial. Analisis ini menunjukkan bahwa ikatan yang lebih kuat berdasarkan sentimen, kepercayaan, dan berbagi sumber daya dan gaya hidup mendukung pemeliharaan dan penguatan sumber daya yang ada konsistensi dengan tindakan ekspresif. Namun, prinsip homopili yang dimodifikasi memberitahu kita bahwa interaksi, sentimen, dan kesamaan dalam sumber daya terkait secara positif. Dengan demikian, ikatan yang lebih kuat memungkinkan akses ke modal sosial yang serupa, atau mungkin sedikit berbeda daripada memiliki ego prediksi tepat yang dibuat oleh proposisi kekuatan posisi. Begitu prinsip homopili diperluas ke sumber daya, efek ekses dari ikatan yang lebih kuat diperhitungkan. Aspek yang menarik dari interaksi dan jaringan adalah bahwa tidak seperti proposisi sosial yang kurang lebih tetap kecuali atau sampai perubahan sosial terjadi. Kekuatan ikatan dan lokasi sumber daya dalam jaringan adalah variabel. Variasi dalam kekuatan interaksi dan lokasi jaringan ini menunjukkan bahwa proposisi lebih lanjut perlu dikembangkan mengenai bagaimana variasi tersebut dapat mempengaruhi akses individu ke modal sosial. The strength of recti proposition. Semakin lemah ikatan, semakin besar kemungkinan ego akan memiliki akses ke modal sosial yang lebih baik untuk tindakan instrumental. Granovetter 1973-1974 adalah orang pertama yang secara teoritis meneliti isu-isu yang melibatkan kekuatan ikatan yang lebih lemah. Granovetter lebih lanjut berpendapat bahwa ikatan antara individu yang membentuk jembatan misalnya lebih lemah karena setiap individu berpartisipasi dalam lingkaran sosial yang berbeda. Karena ikatan yang lebih kuat dapat dicirikan oleh intensitas, keintiman, frekuensi kontak, kewajiban yang diakui, dan penyediaan layanan timbal balik. Peluang individu untuk mendapatkan informasi yang lebih baik ditingkatkan jika mereka mengeksplorasi di antara ikatan mereka yang lebih lemah daripada yang lebih kuat untuk menemukan kemungkinan jembatan ke lingkaran sosial lainnya. Jika kelompok sosial atau lingkaran sosial dicirikan oleh interaksi dan koneksi yang padat, maka prinsip homofili akan memprediksi bahwa anggota harus memiliki karakteristik dan gaya hidup yang sama. Dan oleh karena itu informasi juga signifikan. Argumen kekuatan dari ikatan lemah terletak pada pernyataannya bahwa ikatan-ikatan lemah karena hubungan yang renggang berkontribusi pada aliran informasi. Manfaat dari ikatan yang lebih lemah dapat diperluas ke modal sosial juga. Jadi, ikatan yang lebih lemah yang ditandai dengan keintiman yang lebih sedikit, intensitas yang lebih sedikit, kontak yang lebih jarang, kewajiban yang lebih sedikit, dan layanan timbal balik yang lebih lemah juga harus dikaitkan dengan sumber daya yang lebih berbeda. Ketika ego menjangkau ikatan dengan hubungan yang lebih lemah, hipotesis tentang kekuatan ikatan yang lebih lemah menunjukkan bahwa ego akan mencapai ujian atau atas ujung bawah dari struktur hierarkis. Perkembangan ini sebagian besar mengabaikan jembatan atau ikatan lemah karena mereka dipandang sebagai kebalikan dari ikatan kuat yang memiliki semua fitur positif dari kelompok sosial. Argumen kekuatan dari ikatan lemah Granovetter menunjukkan bahwa ikatan yang lemah dapat berkontribusi pada arus informasi. Jadi, kita dapat memodifikasi proposisi kekuatan kelemahan lebih lanjut sebagai berikut. Semakin lemah ikatan, semakin besar kemungkinan ego akan memiliki akses ke modal sosial yang lebih baik, setidaknya dalam hal heterogenitas sumber daya dan jangkauan atas. Ya, selanjutnya itu dari penjelasannya sebelumnya itu tentang ya asumsi ya. Ada kekuatan lokasi sebagai jembatan itu untuk tindakan instrumental yang bergantung pada perbedaan sumber daya yang dilintasi pada jembatan itu. Nah,
Ini manfaatnya itu ketika lokasi strategis seperti jembatan dalam jaringan sosial itu tergantung pada sumber daya yang diakses, dan itu jembatannya itu hanya mengarah tidak terlalu berguna kalau sumber daya yang sama atau itu kurang, ya kurang aja gitu. Dan keuntungan dari adanya kedekatan jembatan itu ya bergantung pada sumber daya tadi, balik lagi gitu kan. Nah, ini dapat dinyatakan sebagai proposisi interaksi antara kekuatan lokasi yang dekat jembatan itu ya tergantung pada perbedaan sumber daya jembatannya dilintasi gitu. Nah, singkatnya lokasi jaringan yang ada itu ya jembatan atau sebagai kekuatan ikatan itu bergantung pada posisi strukturalnya. Bahasanya di sini itu hierarkis relatif dari individu yang dijembatani atau yang dihubungkan. Nah, keuntungannya ini ketika memiliki ikatan atau jembatan itu ya pasti ada ikatan dari kelompok seperti itu. Kemudian dari yang terakhir itu ada posisi struktural efek dari ikatan dan lokasi itu ya pasti ada ikatannya itu dia dari dekat itu lokasinya bisa dari yang di atas atau yang di bawah dari penamaan dari hierarki ini. Nah, dapat disimpulin bahwasanya penjelasan dari teman-teman asumsi itu dibuat ada kemungkinan untuk ya memungkinkan ketika posisi teoritis itu ditentukan, asumsi mungkin diberikan atau di eksogen untuk penjelasan teori, tapi tidak ada jaminan bahwa mereka itu valid secara empiris. Jadi perkembangan teori ini itu ya dari penelitian tidak hanya dari validitas proposisi, tapi juga dari asumsi juga ya harus ada antisipasi bahwa ketika instrumen itu tersedia itu ya pasti terus berkembang gitu, baik dari penelitian dan pemeriksaan empirisnya, tidak hanya ya asumsi atau dari tidak hanya dari asumsi, ya berarti teori itu harus mengalami modifikasi, ada sanggahan, dan ya pasti asumsi juga pasti nggak berlaku kalau yang sebelumnya, kalau udah ada asumsi yang baru gitu. Dan ya teori ini harus terus-menerus diuji gitu dan dimodifikasi. Seperti itu kalau mengenai teori modal sosial gitu, penjelasan tentang asumsi ini di bab ke-5. Dan yang sebelumnya penjelasan dari bab 4 juga seperti itu. Dan ya seperti itu dari kelompok kami. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.